Shalom, selamat pagi BPCC. Senang sekali kami menyapa Anda di bulan yang baru. Sebelum kita memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan perjamuan kudus. Karena setelah ibadah ini akan ada perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang melimpah untuk hidup kami. Di bulan yang baru ini Tuhan Yesus, di awal minggu ini, biar kami menaruh hormat kami sekali lagi kepada Engkau karena setiap hal-hal yang luar biasa yang Engkau limpahkan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari ini, berkebenaran firman Tuhan yang kami dengar, puji-pujian yang akan kami lakukan bersama-sama Tuhan sekali lagi tetap mempermuliakan Engkau pribadi yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Kau
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur kita boleh melewati tahun 2020 dan kita masuk dalam tahun 2021. Saya percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kita semua dan seluruh keluarga Bapak Ibu sekalian. Kita boleh diberkati dan kita boleh ditolong oleh Tuhan dalam situasi apapun. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selain pandemi COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat dengan BNPB itu mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana alam seperti banjir, erupsi gunung berapi, tanah longsor, dan bencana gempa bumi, di mana yang juga mengintai dan harus diwaspadai. Ancaman bencana yang masih terus-menerus mengintai wilayah negara kita Indonesia adalah bencana geologi dan vulkanologi. Kita semua perlu mengetahui bahwa Indonesia ini mempunyai 500 gunung api dan 127 gunung yang diantaranya aktif. Tahukah saudara bahwa di negara kita ini mempunyai 3 gunung berapi yang sangat rentan, di mana kapan saja bisa meletus. Ada Gunung Api Purba Danau Toba di Sumatera Utara, Gunung Krakator di Selat Sunda, dan juga Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, NTT, serta gunung-gunung berapi yang lain yang sudah mengalami erupsi atau letusan. Nah, hal ini membuktikan bahwa keadaan atau kondisi dunia sekitar kita ini di belahan bumi manapun semakin hari dari waktu ke waktu mengalami kehancuran atau semakin rusak, Bapak Ibu. Belum lagi dengan situasi lain yaitu ancaman keamanan dari kelompok-kelompok radikal di negara kita dan bahkan di seluruh dunia. Ancaman krisis ekonomi, krisis moral dan sosial masyarakat di sekitar kita ini. Dan yang terakhir dan kita alami bersama di seluruh dunia yaitu bencana pandemi COVID-19 yang membuat semua orang menjadi sulit dan memasuki masa yang sukar. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Dampak krisis dari ekonomi ini melanda seluruh masyarakat. Kehancuran keluarga yang mengalami perceraian yang diakibatkan oleh karena kondisi krisis finansial dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini pun sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa situasi dan kondisi keadaan dunia di akhir zaman ini tidak bertambah semakin baik, tetapi semakin rusak dan akan menuju kehancuran. Biarlah kita semua Bapak Ibu benar-benar harus mempersiapkan diri dan berjaga-jaga untuk menghadapi segala situasi buruk yang menimpa kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian 6 ayat 5-6 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Di dalam perikop ayat ini sangat jelas digambarkan di dalam Alkitab bahwa hidup manusia bukan semakin baik, tetapi justru sebaliknya semakin jahat. Saudaraku sekalian, untuk menemukan orang yang berbuat jahat lebih mudah di zaman sekarang ini. Dan lebih menyedihkan lagi di zaman ini, terdapat juga orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Sadarilah Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara. Sesungguhnya kehidupan kita yang akan kita alami nanti adalah ketika suatu saat cepat atau lambat kita harus meninggalkan dunia ini
dunia yang fana ini untuk masuk dalam kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru. Seperti yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus menjadi kerinduan kita bersama-sama. Sebuah kehidupan jauh lebih indah yang tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang fana ini. Mengapa dunia tidak semakin baik? Padahal semua orang berharap di tahun yang baru ini semuanya mengharapkan agar dunia semakin hari semakin baik. Tetapi realita yang tertulis dan yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ke 5, yaitu tentang keadaan manusia pada akhir zaman, yang berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, perhatikanlah. Fakta bahwa sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, kualitas hidup manusia itu terus-menerus semakin menurun, bukan semakin meningkat. Kualitas hidup manusia itu semakin memburuk, bukan semakin membaik. Dari waktu ke waktu manusia itu digulung di dalam seluruh kehidupannya, sehingga kita terus melihat bagaimana dosa itu bertumbuh dan berkembang. Dari dulu dosa itu sudah ada, sekarang pun ada. Tetapi cara memainkan dan melakukan dosa itu semakin mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Saat ini, sejak dari dulu di dalam nilai-nilai dosa itu memang dosa. Dan manusia yang melanggar nilai-nilai itu dianggap telah melakukan dosa. Di masa kini, dosa itu bisa disebut bukan dosa, malah sebuah kebenaran. Ini namanya relativisme. Nah, hal ini yang terjadi, saudara. Apa yang disebut dengan relativisme itu? Yaitu sebuah pemahaman yang berpendapat bahwa yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, itu tergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya. Bayangkan saudara. Artinya penganut relativisme ini tidak dapat menyalahkan perbuatan salah orang lain, karena mereka itu mengatakan tiap-tiap orang berhak menentukan perbuatannya benar atau salah. Mereka tidak dapat memprotes mengenai masalah kejahatan, karena mereka itu menolak adanya standar moral baik maupun yang jahat. Bapak Ibu sekalian, maka semakin hari cara berpikir dan cara menempatkan dosa itu semakin mengerikan. Sekarang orang sudah berani melawan Tuhan. Dan waktu dia melawan Tuhan, dia justru merasa benar. Luar biasa bukan? Maka saat ini perjuangan orang Kristen sesungguhnya makin berat, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita harus berjuang karena Tuhan itu memanggil kita seperti domba di tengah serigala. Dan saya mengajak semua saudara semua, jangan pernah takut untuk memperjuangkan hidup benar, untuk melakukan kehendak Bapa. Waktu Paulus berkata hari-hari ini jahat, dia mau mengacu kepada kehidupan di zaman akhir, yaitu menuju akhir zaman yang memang semakin jahat. Alkitab
menggambarkan sepertinya iblis itu diberi sebuah kesempatan terakhir. Maka pada kesempatan yang terakhir itu nantinya, iblis itu dalam posisi dirantai karena tidak lagi berkuasa. Maka iblis itu ingin mencelakakan banyak orang. Dia ingin menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Maka waktu Paulus berkata bahwa waktu-waktu ini adalah jahat, itu benar, saudara. Sebab kita sekarang hidup di zaman akhir yang menuju akhir zaman, di mana iblis bekerja lebih giat lagi untuk mencelakakan lebih banyak manusia untuk masuk dalam kebinasaan yang kekal. Mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan jika kita berdoa. Saudara, perlu saudara ketahui bahwa di dalam doa Bapa kami itu antara lain dikatakan, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Itu bicara tentang suatu semangat untuk memasuki dan menghadapi hidup yang memang makin jahat, supaya kita ini jangan jatuh. Maka doa Bapa kami ini tidak boleh dilepaskan dari realita hidup pada zaman akhir menuju akhir zaman yang memang semakin jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari-hari kita semakin sulit? Ya. Apakah keadaan zaman makin berat? Ya, memang terjadi. Kejahatan memang semakin meninggi. Namun iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Kristus Yesus akan mengalahkannya. Artinya, kita akan mampu bertahan sekalipun jumlah orang jahat itu bertambah. Orang percaya mampu hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Ini adalah perjuangan, pertandingan, atau pertarungan iman orang-orang percaya selama kita hidup di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini jahat. Hal ini mau menunjukkan realita hidup, bagaimana manusia makin hari makin jahat. Kecenderungannya makin hari makin jahat. Bahkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dalam pertumbuhan perkembangan manusia, Alkitab itu mengatakan bahwa manusia itu cenderung selalu berbuat dosa. Padahal jumlah manusia pada waktu itu belum banyak. Teknologi belum maju. Maka dosa ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan teknologi. Dosa adalah dosa. Teknologi hanyalah merupakan sebuah wadah atau fasilitas untuk berbuat dosa oleh orang yang ingin berbuat dosa. Jadi bukan teknologinya yang salah. Pada dirinya manusia itu, dosa itu merusak. Karena itu teknologi di tangan orang percaya atau orang Kristen mestinya aman. Tetapi teknologi di tangan orang jahat itu bisa menjadi mesin perang yang mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Dosa makin menjadi-jadi. Dosa sudah membuat orang terus cenderung berbuat jahat. Itu sebabnya betapa tidak bisa dibayangkan jikalau saudara dan saya, hidup saudara dan saya tanpa Tuhan, tanpa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun berapapun kita hidup, itu nggak penting. Tetapi yang penting adalah kepada siapa kita beriman. Tahun demi tahun memang semakin berat. Ekonomi tidak menentu. Keamanan semakin rawan. Resesi dan krisis itu bukanlah yang pertama kali. Kalaupun memang terjadi, dari dulu pun dunia sudah bolak-balik dilanda resesi. Tetapi anak Tuhan harus menjadi saksi bagaimana dia harus lolos dari tengah kesulitan kehidupan. Maka mari saya ajak saudara untuk bertarung, berlomba, bertanding, berjuang. Hari-hari ini memang semakin jahat. Tetapi jangan membawa kita masuk ke dalam perangkap kejahatan.
Saudaraku sekalian, bagaimana langkah hidup kita semua untuk supaya kita bisa berjaga-jaga? Yang pertama adalah harus mempergunakan waktu yang masih ada. Saya ajak saudara membaca di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-6 yang berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari ayat firman tersebut. Kalimat dalam ayat ini dipenggal menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah pergunakanlah waktu yang ada, dan bagian yang kedua adalah karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, bagian kedua dari ayat ini diawali dengan kata karena. Ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada ini. Sebagai contoh ilustrasi, misalnya ketika kita akan berangkat dari kota Singaraja melewati perbukitan di Bedugul, Bali, ya, ke kota Denpasar dengan kendaraan, lantas orang tua kita berpesan, hati-hati di jalan ya, karena hari-hari ini cuaca sangat buruk. Pesan tersebut sangat berbeda dengan pesan hati-hati di jalan, tanpa lanjutan kata-kata yang lain. Kata-kata karena hari-hari ini cuaca sangat buruk mengandung peringatan kepada kita semua akan adanya potensi bahaya apabila kita tidak berhati-hati. Menempuh perjalanan dari kota Singaraja ke kota Denpasar yang harus melewati perbukitan, pegunungan, tanjakan, turunan, dan tikungan yang tajam akan sangat berbahaya ketika cuaca buruk. Hujan lebat bisa membuat jalan menjadi licin yang akan semakin menambah resiko bahaya di dalam perjalanan. Itu artinya ayat tersebut ini adalah peringatan bagi saudara dan saya akan adanya potensi bahaya ketika kita tidak mempergunakan waktu yang masih ada ini. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita semua pada persoalan yang sangat serius. Untuk itu sungguh-sungguh terjadi pada hari-hari ini. Hanya karena gara-gara persoalan sepele seperti uang parkir misalnya, status penghinaan, caci maki, dan komentar yang bermuatan sara dan kebencian di media sosial, orang bisa bertengkar, bertikai, berantem, bahkan bisa saling bunuh, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga ada banyak anak muda yang jatuh terperosok, terpenjara, dan terikat oleh narkoba. Akhirnya keluarganya berantakan karena diawali dengan iseng awalnya atau coba-coba. Saudaraku sekalian, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Waktu itu juga berbicara tentang kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Karena itu manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Sebab itu kita semua tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walau cuma 1 menit saja. Jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Jangan lengah, jangan iseng, atau jangan coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran dan hidup kita semua. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mempergunakan waktu dengan benar? Saya ajak saudara membaca di dalam kitab Efesus 5 ayat 17 yang berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan adalah kunci. Firman Tuhan akan mengajar saudara dan saya untuk membedakan mana yang harus ataupun jangan kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan tindakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana langkah-langkah hidup kita untuk kita bisa berjaga-jaga, yaitu adalah kita harus berusaha berkenan kepada Tuhan. Di dalam kitab Petrus 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 berkata, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, menjadi mempelai Kristus itu yang tak bercacat dan tak bernoda adalah tujuan hidup orang percaya. Mengapa kita harus dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bernoda? Karena Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya untuk menyucikan dan menyempurnakan mempelainya. Sehingga kalau kita ini tetap dalam keadaan cacat dan bercelah ketika Tuhan menjemput kita, berarti kita telah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, hari-hari yang sedang kita hadapi ini adalah hari-hari akhir menjelang kedatangan Kristus. Jadi bukan waktunya kita main-main dalam menjalani kehidupan ini. Alkitab menuliskan di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11 yang berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab menyatakan bahwa di akhir zaman yang jahat akan semakin jahat, dan yang suci akan semakin suci. Karena itu kita harus semakin terpacu untuk hidup benar dan tidak lagi berkompromi dengan dosa. Waspadalah dan berjaga-jagalah, karena iblis itu selalu mencari celah sekecil apapun untuk menipu semua orang. Salah satu tipuan iblis itu adalah berkenaan dengan waktu. Iblis berusaha mengalihkan fokus hidup semua orang benar, ya, atau semua orang, agar menyibukkan diri untuk hal-hal yang duniawi. Waktu mereka tersikta untuk atau oleh berbagai aktivitas sampai mereka tidak lagi punya waktu untuk memikirkan perkara-perkara rohani atau belajar untuk merenungkan dan mendalami firman Tuhan dan melayani Tuhan. Mereka berkata, waktu kok terasa cepat. Pekerjaan ini dan itu belum selesai. Sungguh waktu akan berlalu begitu cepatnya, seperti sekam yang ditiup oleh angin. Bapak Ibu sekalian, bila kita tidak bisa menggunakan waktu dengan bijaksana, waktu itu akan habis untuk perkara yang sia-sia. Itulah yang menjadi tujuan iblis. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan pekerjaan atau aktivitas apapun. Tetapi hendaknya, jangan semua perkara yang ada di dunia ini semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Hendaklah segala sesuatu yang kita kerjakan berorientasi kepada perkara-perkara kekal, bukan yang sementara atau yang fana ini, Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 49 dan 50 yang berkata, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar,
lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dari ayat Alkitab ini kita memahami bahwa pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah untuk memisahkan orang benar dan orang jahat. Firman Tuhan berkata juga, dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku akan kubawa bersamaku untuk memberi upah kepada setiap orang sesuai pekerjaannya. Ini terdapat di dalam kitab Wahyu 22 ayat yang 12, saudara. Menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk melakukan pekerjaan yang membedakan orang baik dan yang jahat, Bapak Ibu sekalian. Sebab Alkitab itu berkata, Tuhan semesta alam mengatakan, aku akan datang mendekat kepadamu terhadap penghakiman. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Maka firman Tuhan juga berpesan dan berkata dengan keras, Bapak Ibu sekalian, takutlah akan Tuhan dan berikan kemuliaan kepadanya, karena saat penghakimannya sudah tiba. Karena dia datang untuk menghakimi bumi ini. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Nah, inilah yang bakal terjadi kepada manusia, cepat atau lambat, Bapak Ibu sekalian. Dapat dilihat juga di dalam ayat Alkitab bahwa Tuhan itu datang untuk melakukan satu tahap pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Bayangkan saudara, ya, melalui penghakiman ini Tuhan menyingkapkan orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dari hamba-hamba yang jahat, yang bercampur aduk di dalam dunia ini. Yang jahat akan dikumpulkan dengan yang jahat, dan yang baik dikumpulkan dengan yang baik. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam pekerjaan terakhirnya untuk mengakhiri zaman, salah satu yang dilakukan oleh Tuhan ialah menghajar dan menghakimi. Bayangkan saudara, ya, menghajar dan menghakimi. Dengan keputusan ini Tuhan menyingkapkan segala sesuatu yang tidak benar untuk menghakimi semua orang secara terbuka dan menyempurnakan mereka yang mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Hal seperti ini yang dapat mengakhiri zaman, Bapak Ibu sekalian. Akhir zaman telah tiba. Semua makhluk ciptaan akan dikelompokkan menurut jenis-jenisnya dan dibagi ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan sifat-sifat mereka. Ini saat ketika Tuhan mengungkapkan kesudahan manusia dan tempat tujuan mereka. Bapak Ibu sekalian, jika manusia itu tidak mengalami hajaran dan penghakiman, tidak akan ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenaran. Ya, hanya melalui hajaran dan penghakiman, maka kesudahan semua makhluk ciptaan Tuhan bisa diungkapkan. Manusia itu hanya menunjukkan karakter aslinya ketika ia dihajar dan dihakimi. Saudara, yang jahat akan dikumpulkan bersama yang jahat. Perhatikan, yang baik dengan yang baik, dan semua manusia itu akan dikelompokkan berdasarkan jenis mereka. Melalui hajaran dan penghakiman, kesudahan semua ciptaan akan diungkap, sehingga apa yang jahat bisa dihukum sesuai dengan kejahatan, dan itu adalah upahnya. Dan semua orang menjadi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman yang benar. Karena kerusakan dan kebobrokan manusia itu telah mencapai puncak, dan ketidakpatuhan manusia itu semakin parah. Hanya karakter Tuhan yang benar, yang pada prinsipnya adalah
termasuk hajaran dan penghakiman itu diungkapkan di akhir zaman, yang benar-benar bisa mengubahkan dan menyempurnakan manusia di bumi ini. Bapak Ibu sekalian, tindakan hajaran dan penghakiman ini bisa menyingkap kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar dengan keras. Tetapi tidak berarti bahwa Tuhan menyatakan karakternya secara sewenang-wenang, tanpa makna atau tanpa tujuan. Andai kata dalam menyingkapkan kesudahan manusia selama akhir zaman ini, Tuhan itu masih memberikan anugerah kepada manusia dengan belas kasihan dan kasih yang tak terhingga, dan terus mengasihi manusia, tidak memperhadapkan manusia itu dengan penghakiman, ya, melainkan menunjukkan toleransi, kesabaran dan pengampunan kepada manusia, dan mengampuni manusia tanpa peduli betapa beratnya dosa manusia itu, dan tanpa penghakiman yang benar sedikit pun. Kapankah semua pengelolaan yang dikelola oleh Tuhan ini akan diakhiri? Kapankah karakter seperti itu dapat menuntun orang ke tempat tujuan yang pantas bagi umat manusia? Misalkan sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, seorang hakim yang selalu mengasihi, seorang hakim yang berwajah ramah dan berhati lembut, panjang sabar, dan selalu mengasihi orang tanpa memandang bulu dan tanpa memandang kejahatan yang mungkin dilakukannya. Bisakah dia memberi keputusan yang benar dalam penghakiman tersebut? Tentu tidak, saudaraku sekalian. Maka dengan kata lain, seluruh zaman diakhiri melalui keputusan Tuhan yang benar, yaitu menghakimi dengan penghakiman dan hajaran. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana langkah-langkah hidup kita agar kita bisa berjaga-jaga? Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus serius untuk menyambut kehidupan yang akan datang. Saudaraku sekalian, hidup ini singkat dan sementara. Maka harus dipersiapkan untuk menyambut kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Untuk itu kita harus serius mempersiapkannya dengan hidup mencari dan melekat dengan Tuhan. Orang tidak bisa melihat tragisnya kehidupan ini, sehingga orang tidak mempersoalkan realitas hidup. Apa yang dimaksud dengan realitas hidup itu? Yang dimaksud dengan realitas adalah semua yang bersifat tetap dan tidak berubah tentang kehidupan ini. Bagaimana seorang dianggap serius dalam kehidupan ini? Masing-masing orang memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai hal ini. Ada orang yang memandang bahwa orang yang serius dalam hidup adalah mereka yang bekerja keras untuk dapat meraih apa yang dicita-citakannya, atau dapat meraih apa yang orang lain dapat raih. Tetapi sebagai orang percaya, keseriusan hidup itu diukur dari seberapa kita bisa mengalami Tuhan. Tetapi kita ini semua mau memilih area ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu kita mau serius dengan Tuhan. Dan keseriusan kita ditandai dengan seberapa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan mengalami Tuhan. Kalau kita meminjam di dalam kalimat Alkitab, berjalan dengan Tuhan, seperti Henokh yang bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap daripada kita memiliki porsi untuk mengalami Tuhan. Dan apa yang disediakan oleh Tuhan pasti berlimpah. Sayang sekali kalau kita ini hanya memperolehnya sedikit. Jadi kalau orang itu serius dengan Tuhan, ia tidak akan mempersoalkan apakah ia itu menikah atau tidak, atau dia harus kaya atau miskin,
berkedudukan tinggi atau tidak. Hal itu tidak terlalu mengganggu hidupnya, karena bukan itu tujuan hidupnya. Tentu saja kita harus berprestasi dalam studi, dalam pekerjaan, dalam karir, karena prestasi kita itu di dalam memaksimalkan potensi dan memenuhi tanggung jawab hidup itu adalah bagian daripada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang memberikan kita hidup. Tetapi kita melakukannya semua itu hanya sebagai dukungan atau support untuk bisa menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, memang Tuhan itu seperti tidak ada ya, bahkan seperti mati bagi orang yang tidak menghargai Dia. Banyak orang sekarang ini yang tenggelam dengan pesta dan kesenangan duniawi, tapi untuk kekekalan seberapa serius saudara dan saya mempersiapkan? 70 tahun umur manusia itu atau hidup saudara dan saya itu sebenarnya tidak seimbang dengan kekekalan. Misalnya demi 2 jam saja untuk sebuah pesta, kita bisa menghabiskan waktu selama 1 tahun untuk persiapan. Bayangkan saudara, ya. Namun untuk kekekalan yang hanya 70 tahun, kita tidak mau serius dengan Tuhan. Ya, orang yang tidak serius dengan Tuhan biasanya membicarakan kebutuhan-kebutuhan sebatas kebutuhan yang dibutuhkan saja atau kebutuhan jasmani. Jadi kalau Tuhan Yesus menebus kita, menebus saudara dan saya saat ini, agenda Tuhan itu hanya satu. Bagaimana kita semua menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang harus serius dengan Tuhan untuk memperkarakan hal ini, saudara. Ketika seseorang serius dengan Tuhan dalam waktu durasi hidup yang singkat ini, maka yang terjadi adalah kerinduan hati dan interest batin kita untuk berubah. Dari perjuangan kita untuk menemukan dan mengalami Tuhan, maka selera jiwa kehidupan saudara dan saya itu menjadi rohani. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini, jiwa kita harus berubah. Kita harus sudah sampai pada pernyataan ini. Dan kita semua sedang belajar sampai kita semua bisa berkata, aku hanya mengingini Engkau saja Tuhan. Sebab orang kaya dan yang sesungguhnya ialah orang yang menemukan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada kekayaan ataupun keagungan apapun melebihi Dia. Jadi kalau kita ini beribadah ke gereja, kita sedang berusaha untuk memperkaya diri, bukan dengan berkat jasmani saja Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti kita pulang ke tempat yang kekal, kita ini ada dalam keadaan jiwa yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Hanya Yesus yang menjadi bagian hidupku. Akhirnya di ujung maut pun kita hanya mau dengan Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kita ingini. Waktu di ujung maut, kita akan menyadari bahwa tidak perlu ada yang menjadi bagian hidup kecuali Tuhan. Maka itu saudaraku sekalian, sejak kita hidup di dunia ini, ya, saya mengajak saudara kita semua untuk serius dengan Tuhan. Mencari Tuhan, menemukan Dia, perhatikan semua pengalaman dan cara kita untuk hidup, karena Tuhan berbicara melewati semua pengalaman itu. Kalau kita sudah mengerti kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, kita harus menularkan orang lain dengan semangat gairah ini, Bapak Ibu sekalian. Jiwa kita harus tertuju kepada Tuhan sampai kita memiliki kehausan akan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Jadi ketika kita meninggal dunia, maka jiwa kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kehausan kita maka akan terpuaskan dan terpenuhi. Saudara dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ini dikunci oleh Tuhan
dengan keadaan jiwa yang harus melekat dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia tanpa menguncinya, tanpa menetapkannya. Tuhan mengunci kita. Dunia mau mengunci kita dengan barang-barang dunia. Dan banyak saudara yang sekarang ini mungkin masih terkunci. Kalau tidak punya ini, tidak punya sesuatu, maka hidupnya tidak bahagia. Merasa belum lengkap dan sebagainya. Orang-orang yang gagal dalam dunia ini adalah ketika dia belum dilepaskan dari kunci dunia. Kita harus terkunci oleh Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, artinya hanya Tuhanlah satu-satunya menjadi kebahagiaan kita. Haleluya. Bagaimana kita semua dapat berjaga-jaga di tengah kondisi dan situasi yang berat dan sulit ini. Bagaimana mempertahankan agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Sementara dunia sudah semakin jahat. Hal-hal tersebut bisa kita hadapi. Bukan dengan kemampuan kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Melainkan dengan kita mau untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya. Melalui firman Tuhan itulah kita dapat melawan arus dunia ini. Hanya ikan yang sudah mati akan terbawa arus. Kita ini adalah ikan yang hidup oleh pendengaran dan pemahaman akan firman Tuhan. Kita dapat mengalahkan arus dunia dan menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Jika kita dengan mau dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Perlu perjuangan, perlu suatu usaha yang keras. Perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, hal penting akan firman Tuhan yang menjadi dasar yang dapat membimbing kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, bukan idenya manusia. Firman Tuhan yang membawa manusia keluar dari kegelapan dan menjadi terang, membawa kepada terang. Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan, mungkin khotbah dan juga kesaksian yang menguatkan. Hal ini akan membantu kita semua untuk bisa memahami kebenaran firman, ayat Alkitab, atau pesan-pesan Tuhan. Dan kita bisa mampu memahami pesan-pesan tersebut, maka kita juga akan memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan di kehidupan kita ini. Karena firman Tuhan memiliki kekuatan dan kuasa yang luar biasa, yang sanggup dan dapat mengubah saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatan kami masih boleh beribadah bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu berkuasa untuk dapat mengubahkan kehidupan kami seutuhnya seperti yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan buat pewahyuan hikmat-Mu Tuhan, yang membuat kami mengerti dan memahami akan Engkau. Biarlah kami boleh makin mengerti apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, dan kehendak hati Tuhan untuk kami kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kami mau terus berjaga-jaga, kami mau waspada, kami mau memperhatikan cara hidup kami, agar hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami. Memberkati semua saudara, memberkati seluruh keluarga, di dalam keadaan situasi apapun juga. Kami percaya iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sebab kami tahu kami hanya bisa tegak berdiri dengan kekuatan dan kuasa Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkannya apabila saudara bisa menggunakan
roti atau biskuit di rumah, saudara bisa menggunakan air teh apabila saudara melakukan perjamuan kudus ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Tuhan melayakkan kami untuk mengambil bagian roti dan anggur tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu. Kami bersyukur sekali lagi, kasih Tuhan begitu besar atas manusia, atas kami semuanya. Tuhan tidak memperhitungkan semua pelanggaran kami, sebab Tuhan sudah menebus kami dari pelanggaran dosa, dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu, dan kami mau menerima, mengambil, dan memakannya. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita akan makan roti ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cawan darah yang tercurah bagi kami semuanya, yang sudah menebus kami semuanya dari kebinasaan kekal. Tuhan sudah menyucikan kami, mentahirkan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih melalui cawan ini Tuhan, hidup kami boleh diubahkan, diperbaharui Tuhan. Dan kami mau bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami balas untuk kasih Tuhan. Hanya penyerahan hidup kami, pertobatan kami yang sungguh-sungguh, keseriusan kami Tuhan untuk mengikut Tuhan dan mengikuti jejak langkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat darah yang tercurah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari bersama-sama kita minum anggur ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang kami terima daripada Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan keadaan kami. Kasih Tuhan melawat kami, setiap pribadi, setiap keluarga. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapatkan kelegaan di dalam Engkau. Kami terus berpengharapan, sebab Tuhan selalu peduli atas kehidupan kami semuanya. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berterima kasih kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Peter Seniawan Sanyoto. Biar pesan firman Tuhan di awal bulan ini tetap membuat kita bersemangat dan tetap bersuka cita. Papa Mama jangan lupa setelah ibadah ini akan ada Abba Kids Online di channel yang sama di Ada Jawaban TV. Adik-adik semua, ayo ikut gabung karena di ibadah online ini akan sangat seru dan akan membuat kita tetap bersuka cita. TDG, setiap hari Sabtu jam 7 malam ibadah tetap dilaksanakan via Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi dapat mengecek informasinya di account atau di media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account di bawah ini. Terima kasih telah bersama-sama mengikuti ibadah pada awal bulan ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengucap syukur, kita berdoa, kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kita boleh mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya, dan boleh membuat hidup kami boleh dipulihkan, dikuatkan, dan kami boleh mengalami perkenanan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, memberkati semua saudara dimanapun berada, kiranya kami boleh berada dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Dan diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Dan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita mengucap syukur, kita mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga Anda di rumah masing-masing. God bless you.